Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Unjuk rasa mahasiswa menuntut perbaikan fasilitas kesehatan di Lombok Tengah ricuh. Belasan pelaku tindak pidana pencurian di Kabupaten Lombok Barat diringkus polisi. Meresahkan warga, petugas Damkar Lombok Timur evakuasi sarang tawon dari permukiman. Belasan tersangka tindak pidana pencurian diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat selama sebulan terakhir. 12 tersangka merupakan pelaku pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan curanmor yang ditangkap berdasarkan laporan warga. Polisi menyita sejumlah barang elektronik seperti laptop, ponsel, tas, senjata tajam, dan sepeda motor sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka merupakan tindakan tegas polisi terhadap kejahatan jalanan yang selama ini meresahkan masyarakat. Setelah kasusnya dinyatakan berkekuatan hukum tetap, polisi juga menyerahkan barang bukti kejahatan kepada pemiliknya. Ada 7 laporan polisi yang sudah kita ungkap, ada di beberapa TKP, dengan tersangka yang sudah kita amankan, dengan tersangka yang sudah kita tangkap dan kita tahan, ya Pak Kasat Reskrim, sebanyak 12 orang. Bersyukur sekali dengan kembalinya laptop ini bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada semua polisi yang telah menjaga keamanan, ketentraman, dan proses pengajuan laporan ini direspon dengan cepat. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 385 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman masing-masing 7 dan 12 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Seorang pemuda berinisial WP diringkus Satuan Reserse Kriminal Polsek Sandubaya karena mencuri mesin air milik warga. Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Lingsar, Lombok Barat, usai menjual mesin air ke pengepul rongsokan. Polisi menyita sebuah mesin air hasil curian sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka mencuri dengan melompati tembok saat rumah korban sedang sepi. Tersangka juga diketahui merupakan residivis pencurian yang kembali berulah setelah bebas bersyarat pada tahun 2018 lalu. Pelakunya adalah residivis di mana dia mendapat pembebasan bersyarat pada saat masa COVID-19. Dan hari ini dia ulangi kembali. Alhamdulillah anggota kami begitu terima laporan sumber di lapangan dia ditangkap di seputaran Lingsar. Saat ini masih dilakukan pengembangan apakah ada pencurian lain yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka mengaku nekat mencuri untuk membiayai sekolah anaknya. Mana dulu? Di mana? Transmigrasi. Hah? Di perbatasan transmigrasi. Perbatasan? Transmigrasi. Sama siapa menurut? Sendiri. Terus mana pencuriannya? Udah dibalik. Jam 2? Enggak. Hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu, jam 11. Siap? Ya. Atas ulahnya, tersangka dipastikan akan mendekam di jeruji besi dan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Kambing kurban. Ada ini, yang ini hanya untuk sedikit ini. Kementerian Pertanian menggelar inspeksi memantau stok hewan kurban di sejumlah kandang peternakan sapi dan kambing di Kelurahan Giri Menang, Kecamatan Gerung, Lombok Barat.
Selain mengecek stok hewan kurban, Syahrul Yassin Limpo juga memantau kebersihan kandang dan melihat cara merawat ternak agar bebas dari penyakit. Dari hasil pantauannya, Mentan memastikan kesehatan hewan kurban di NTB masih aman dan belum ada temuan penyakit mulut dan kuku atau PMK dan lumpy skin disease atau penyakit lato-lato. Mentan juga menjamin ketercukupan daging kurban secara nasional yang mencapai 3,2 juta ekor. Kami tidak hanya ngecek sebenarnya sapinya itu seperti apa, tersedia seperti apa. Yang kami cek SOP-nya jalan nggak. Salah satu SOP tadi yang saya cek adalah hairtag-nya ada nggak. Dan hairtag itu harus 28 hari setelah penyuntikan. Nggak boleh hairtag-nya baru 1 minggu dipasang. Dan ternyata insya Allah seperti itu. Yang kedua, gejala klinik seperti apa. SOP-nya itu kita kerjasama sama Puskeswan ya, untuk untuk pemeliharaan kesehatannya. Terus kalau ada vaksin, ya, vaksin ini udah masuk yang kedua kali, jadi sudah standarnya udah masuk lah semua. Secara syar'i juga untuk hewan kurban sudah sesuai Pak? Sesuai ya, semuanya udah memenuhi syarat ya. Termasuk dari giginya setelahnya udah kuel ya. Karena di sini rata-rata umur sapinya itu 2,5 tahun ke atas. Mengakhiri kunjungannya, Mentan meminta pemerintah daerah mengantisipasi resiko penularan penyakit PMK dan LSD pada ternak yang dikhawatirkan menyebabkan anjloknya harga ternak seperti sebelumnya. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengajak para petani di Kabupaten Lombok Barat mempercepat masa tanam untuk menghindari krisis pangan akibat cuaca. Hal itu disampaikan Mentan saat menghadiri panen raya di lahan pertanian warga Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Senin pagi. Percepatan pola tanam paling lambat bisa dilakukan 10 hari setelah panen guna menjaga pertumbuhan tanaman memasuki musim kemarau. Sementara untuk mengantisipasi lahan kekurangan air, petani juga diminta membangun penampungan air secara mandiri, serta mengurangi pupuk kimia dan beralih ke pupuk organik untuk meminimalisir biaya produksi. Salah satu yang menjadi petunjuk bahwa Presiden untuk terus kita dorong adalah percepatan tanam. Jadi begitu Pak Bupati selesai panen, hanya menunggu 7 sampai 14 hari harus lanjut tanam. Dan di dalam proses-proses penanaman kita berhadapan dengan kemarau yang sangat tinggi ini, maka kita berharap bisa membuat embun-embun kecil atau embun parit namanya di dalam lahan-lahan sawah kita. Petani berharap pemerintah membantu membangun sumber air dan menambah kuota pupuk subsidi di daerah. Dari 1 hektar itu kita mendapatkan jatah sebenarnya di angka 300 kilo sampai 400 kilo, sekarang itu menjadi 100 kilo. Sehingga kita sangatlah kekurangan karena tidak sesuai antara makanan yang dibutuhkan oleh tanaman dengan hasil yang akan kita raih. Nah, perlu itu dukungan atau support dari pemerintah itu untuk menstabilkan harga pupuk karena tidak jatah kita itu selalu dikurangi. Kementerian Pertanian berkomitmen turut mengantisipasi kekeringan dan mendukung produksi petani melalui penyediaan alat pertanian dan pinjaman perbankan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.